Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham. Saya akan mulai dulu dari time frame weekly. Ini ada BBNI ya. Oke, bisa kita perhatikan di sini ada satu resisten kuat ya untuk BBNI. Nah, setelah dia menyentuh resisten ini, kita bisa lihat ini ada rejection dalam 2 minggu berturut-turut. Nah, saya akan coba lihat di chart daily. Oke, sebelumnya saya juga sudah pernah buat video yang mengenai BBNI, dan saya katakan ini dia sudah menyentuh upper channel dari trend line-nya dan berpeluang untuk ada koreksi. Dan ternyata benar ya, ini ada koreksi setelah dia menyentuh upper channel-nya. Walaupun ini lumayan lama ya, konsolidasi di area resistennya. Dan dia gagal ternyata, dan dia akan turun ke area sini ya. Ini sebelumnya yang saya buat area pertengahan dari channel tersebut. Nah, sekarang saya akan coba ukur lagi apakah dia mungkin naik sebelum menyentuh channel ini. Di sini kalau saya ukur dengan Fibonacci, kita bisa perhatikan ini rasio 0,382-nya ada di area 5.900-an. Dan ini beberapa hari yang lalu kita sudah sentuh ya dengan satu week candle. Dan kemungkinan besar kita akan menyentuh kembali sebelum kita naik kembali. Nah, ini target minimal untuk BBNI sebelum dia naik kembali. Nah, saya akan coba lihat confluence dari EMA juga. Nah, ternyata target dari EMA 50 ini lumayan dekat dengan 0,382 ya. Jadi kemungkinan kesininya lumayan besar bisa saya katakan. Nah, ini target minimalnya, dia bisa saja turun lebih rendah dari ini. Nah, tapi untuk target kedepannya masih ada di area sini ya. Gap yang ada di sini, 7.400-an. Dan di 7.700-an. Tapi ini saya lihat masih lumayan lama ya untuk dicapai. Kemungkinan besar kita akan koreksi dan konsolidasi terlebih dahulu. Nah, skenario-nya kira-kira akan seperti ini. Dia akan jatuh dulu, kemudian dia akan naik. Nah, saya ekspektasikan kenaikannya nanti akan break dari channel ini. Karena ini trend line-nya sudah di-retest sebanyak 4 kali ya kalau kita perhatikan. Dari ini pertama, kedua, ketiga. Nanti kalau dia retest kembali, ini sudah yang keempat kali. Dan kemungkinan besar dia untuk break akan semakin besar. Nah, saya rasa seperti itu ya untuk BBNI. Sekarang saya akan lanjutkan ke Pegas. Nah, ini Pegas juga sama sebenarnya. Ini ada satu resisten yang kuat. Dan tidak hanya resisten ini ya, ini juga ada satu resisten dari trendline weekly. Sebelumnya saya juga sudah gambarkan. Dari sini ya. Nah, biasanya ketika ada dua resisten yang muncul seperti ini, akan ada rejection. Nah, untuk saat ini kemungkinan besar kita akan lanjut penurunan. Mungkin ke area sini ya. Karena ini ada satu support yang kuat lagi. Saya akan coba ukur dengan Fibonacci juga. Nah, ini juga ada confluence dengan golden ratio-nya di 1550. Nah, jadi untuk jangka waktu pendek sampai menengah, saya akan ekspektasikan harga untuk jatuh ke sini dulu. Dan mungkin konsolidasi sementara sebelum dia lanjutkan kenaikan. Nah, untuk kenaikan ke depannya, kemungkinan besar dia akan break dari trendline yang hijau ini. Nah, untuk target ke depannya ini ada di area 2200-an. Ini masih mungkin dicapai ya, tapi kita harus ada koreksi dulu, mungkin ke area Fibonacci di 1550 ini. Kalau area ini bisa ditahan oleh Pegas, kita kemungkinan besar akan lanjut kenaikan. Tapi kalau masih gagal bertahan, kemungkinan besar kita bisa turun ke support yang lebih rendah lagi. Mungkin ke area sini ya. Ke area Fibonacci 0,5 ini. Dan ini juga ada satu support yang lumayan kuat. Kita bisa ke arah 0,5 retracement kalau kita gagal hold di atas 1510 ini. Nah, ini skenario untuk Pegas. Sekarang saya akan lanjutkan ke ICBP. Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah buat video mengenai ICBP dan saya katakan kemarin dia masih bergerak di range tertentu
Tapi sekarang dia sudah break di supportnya ya, dan ini lumayan bahaya buat ICBP. Karena sebelumnya ekspektasi saya adalah dia jatuh ke area support yang ada di sini, kemudian dia mantul kembali untuk melanjutkan tren bullish-nya. Tapi ternyata dia break dari support ini. Dan kemudian ini dia retest ya. Retest support yang sekarang sudah jadi resisten. Nah, ketika retest ini terjadi, biasanya dia lanjut penurunannya kembali. Nah, kemungkinan dia tidak akan lanjut turun kalau dia bisa break di atas resisten ini. Tapi kalau dia masih gagal break di atas resisten, kemungkinan besar kita akan melihat penurunan. Kalau saya coba ukur Fibonacci ya, kemungkinan besar kita bisa turun sampai area 8.800-an. Nah, ini salah satu kemungkinan yang mungkin terjadi untuk saat ini. Karena ini ada satu indikasi di mana dia break dari supportnya. Untuk saat ini, bias saya cenderung ke bearish. Saya rasa begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.